Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anandaku sekalian, apa kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Semoga kondisi adik-adikku sekalian, murid-murid Ustadz selama ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, baik secara lahiriahnya atau secara batiniahnya. Lahiriahnya dengan cara kita divaksin, dan batiniahnya dengan cara kita berzikir, ya, bersolawat, berdoa dan lain sebagainya, yaitu batiniahnya. Insya Allah pada kesempatan ini anak-anakku sekalian, Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang materi fikih kita, yakni tentang berdoa dan berzikir. Ya, apa sih itu doa? Apa sih itu zikir? Ya, tadi bahasanya jikalau vaksin itu menjadikan raga kita sehat, maka dengan berzikir dan berdoa hati kita akan kuat, batin kita akan sehat. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita tonton slide berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada adik-adikku yang Ustadz cintai, sebelum Ustadz menjelaskan tentang zikir dan doa, ada beberapa kompetensi yang harus ananda semua kuasai ya. Yang pertama, setelah Ustadz menjelaskan tentang zikir dan doa, siswa harus mampu melaksanakan tata cara berzikir dan berdoa. Yang kedua, kompetensi dasarnya, semua teman-teman harus tahu semuanya yang Ustadz jelaskan, baik itu tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat, menghafal bacaan zikir dan doa setelah sholat, mempraktikkan zikir dan doa. Berarti nanti kita setelah menjelaskan apa itu zikir, apa itu doa, teman-teman semua, adik-adikku sayang, nanti kalian hafal tentang doa-doa, baik itu doa setelah sholat dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama Ustadz akan jelaskan tentang yakni apa sih itu doa. Ya. Sering teman-teman semua, adik-adikku semua mendengar berzikir dan berdoa, ya. Secara simpel seperti ini, ya. Menurut bahasa, yang pertama zikir. Zikir artinya adalah ingat atau menyebut menurut bahasa. Contoh begini, ya, demarkit, lupa sesuatu hingga ingat. Nah, itu adalah zikir. Tetapi menurut bahasa, atau menyebutkan sesuatu, ya, contoh menyebutkan ibu, bunda, ustadz, lain sebagainya, itu menurut bahasa adalah zikir. Ya, adapun menurut istilah yang dinamakan dengan zikir adalah mengingat dan menyebut asma Allah baik secara lisan maupun hati sambil memahami makna dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya yang namanya zikir itu hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bisa dengan lisan kita, contoh zikir dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil azim. Atau setelah sholat sering kita dengar, setelah sholat langsung berzikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, lain sebagainya. Itu adalah artinya berzikir. Kita menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan lisan. Beda lagi dengan hati. Hati kita bagaimana berzikir? Hati kita selalu menyebut Allah, Asmaul Husna, dan zikir-zikir yang lainnya. Baik, dengan juga Ustadz akan tambahkan di sini dengan perbuatan. Kita berbuat sesuatu yang baik, yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga sama zikir kita dengan perbuatan kita, seperti itu ya. Nah, yang kedua, apa itu doa? Doa
adalah dari kata da'a, artinya yaitu meminta atau memohon. Contoh, adek minta uang ke ibu, mah minta uang, itu adalah memohon. Meminta itu ada doa, ya, menurut apa? Tapi menurut bahasa, seperti itu ya. Ada lagi, ya, meminta pertolongan, tolong saya lagi mengerjakan tugas, tolong kakak untuk bisa membantu adek mengerjakan tugas. Itu juga sama, memohon, doa itu ya, tetapi menurut bahasa. Adapun menurut istilah, berdoa adalah permintaan atau permohonan hamba makhluk tentang sesuatu yang tidak dapat diwujudkan oleh dirinya kepada Tuhan sebagai Sang Khalik. Kita meminta sesuatu kepada Allah, kita mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa, ya. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa menurut istilah. Ya, berarti bisa dibedakan ya antara zikir dengan apa? Doa. Zikir kita mengingat, kita menyebut, itu adalah zikir, asma Allah, mengingat Allah, ya, menyebutkan nama-nama Allah, ya, dengan khusyuk dan sebagainya. Sedangkan berdoa kita yakni meminta, ya, sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana sesuatu itu di luar kemampuan kita, ya, karena bagaimanapun kita makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas, berarti kita butuh dengan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya Allah, mintalah rizki untuk saya ya Allah. Ya, itu adalah meminta, memohon kita kepada Allah. Itu adalah doa menurut istilah. Seperti itu ya. Faham ya? Jadi intinya zikir adalah mengingat Allah, mengingat asma Allah, ya, baik itu dengan zikir nama asma Allah, dengan sholawat, lain sebagainya, boleh, banyaklah, nanti kita praktekannya. Yang kedua, doa, intinya kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita hanya berdiri di bawah la haula wala quwata illa billah. Yang selanjutnya, ya. Terus untuk apa gitu, ya? Kita untuk berzikir, apa tujuannya untuk kita? Ya. Zikir itu bisa membantu persepsi yang lain selain ketakutan, yaitu keyakinan bahwa stroll apapun yang akan dapat dihadapi dengan baik dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tujuan kita berdoa yakni berzikir karena kita itu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan intinya kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah di sini ya ada zikir ya, pembahasan zikir. Zikir itu ada 3, dengan hati, ya, lisan, dan perbuatan. Ya, di sini dengan hati memuji kebesaran Allah setelah mengamati penciptaan Allah. Contoh, kita sering tafakur ya, atau tadabur alam. Ketika kita tadabur alam ke pantai, kemana kita ke gunung, ya, ke taman-taman. Jadi ketika kita duduk di sana, di pantai manapun, yang pertama kali kita itu adalah Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Ya Allah, inilah ciptaan Allah, inilah kekuasaanmu ya Allah, ya, Alhamdulillah, lain sebagainya. Ketika kita melihat sesuatu yang indah dengan ciptaan Allah, langsung kita menyebut asma-asma Allah, itu adalah zikir, yakni menurut hati dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang berbentuk sesuatu yang tidak berbentuk dalam sebuah pengamatan kita sehingga kita bisa menyebutkan asma Allah, maka itu adalah berzikir dengan hati. Nah di sini ada dengan lisan astagfirullahaladzim, ya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Nanti kita belajar ya dengan zikir-zikir yaitu lisan. Perbuatan bertakwa,
Ya, perbuatan itu apa intinya? Menjauhi segala larangan Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berzikir. Itu adalah Zikir artinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Perbuatan seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, adapun ya, untuk adabnya berarti ya tidak sembarang. Kadang-kadang gini, seperti ini ya. Ketika kita berdoa merasa doa kita tidak diijabah oleh Allah. Emang ada apa? Mungkin ketika kita berdoa kepada Allah ada adab-adabannya, tata caranya yang kita tinggalkan. Kenapa zikir kita tidak pernah merasa tenang dengan zikir kita? Mungkin dengan zikir kita ya ada sesuatu yang salah dengan zikir kita semua. Nah, maka di sini ada adab-adaban, sesuatu hal yang harus dipenuhi ya ketika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdoa dengan suara lembut dan merendah. Artinya ya, ketika kita berdoa kepada Allah harus dengan khusyuk mungkin. Tadaru, rendah hati dengan suara yang halus ya, dan juga merendah, karena bagaimanapun kita makhluk Allah yang hina ya, kita ingin meminta kepada Allah yang maha mulia. Maka yang pertama harus dengan suara lembut, merendah. Yang kedua harus dengan apa? Dengan diawali dengan memuji Allah dengan sholawat ya. Sholawat ini kita harus dari awal kita berdoa dan juga akhir kita berdoa harus pakai sholawat. Karena ada yang menjelaskan tidak akan diijabah suatu doa ketika awal dan akhir doa tidak ditutup dengan dan dibuka oleh sholawat. Maka contoh sama saja alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina ma huwa yukafiul mazidah, yaitu adalah memuji ya Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa. Terus Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Itu adalah salawat ya yang harus kita diawali. Atau alhamdulillahirabbil alamin. Cukup gitu juga memuji Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Boleh. Yang penting diawali dengan memuji Allah dengan salawat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Itulah ya, ketika kita berdoa ingin diijabah oleh Allah, maka adab-adaban yang paling bagus itu adalah menghadap kiblat ya, seperti itu. Mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah ya. Mengangkat kedua tangan ada beberapa referensi yang diberikan, biasanya yang Ustadz pakai. Jadi ketika kita berdoa, tangan kita itu harus sejajar dengan dada kita. Ya, tangan kita itu harus sejajar dengan dengan dada kita. Seperti di gambar itu tuh. Ya, ketika berdoa tangannya harus seperti itu. Yaitu caranya. Dan juga ketika amin ya Allah ya rabbal alamin, Al-Fatihah seperti itu kan, kita harus diakhiri dengan mengusap wajah gitu ya. Yang kelima, mengucapkan lafaz amin ya di akhir doa, amin ya Allah ya rabbal alamin, seperti itu ya. Dan keenam, memperhatikan waktu dan tempat ya. Waktu yang paling ijabah ketika berdoa salah satunya adalah ketika sudah melaksanakan sholat. Itu adalah waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat banyak ya. Salah satunya kalau di kita, tempat yang paling diijabah itu yaitu adalah di masjid ya, di tempat-tempat yang suci seperti itu ya. Kalau di Mekah banyak ada makam ijabah, banyak makam. Kalau di kita salah satu tempat yang paling tepat untuk berdoa kita di masjid. Bagaimanapun itu ada Baitullah, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Pak Ustadz? Gak ada masjid, gak ada apa, di rumah juga gak apa-apa, yang penting bersih, tenang, kita berdoa di sana, di tempat rumah kita semua. Adapun adab-adaban berzikir, ya sebelum kita berzikir ya, contohnya kita mau zikir, mengingat Allah, menyebut Allah, ada hal yang harus dipenuhi ya. Yang pertama, zikir dilakukan dalam diri. Ya, artinya zikir itu sendiri adalah untuk kita sendiri dan hadirkan diri kita sendiri.
Ya, artinya kita harus sebisa mungkin seakan-akan kita itu berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dilakukan dengan merendahkan diri. Jangan ada rasa angkuh ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita itu adalah manusia yang sangat hina di hadapan Allah. Ketika berzikir, kita itu bukan siapa-siapa. Bertawaduklah ketika kita mau berzikir kepada Allah. Hendaknya dilakukan dengan rasa takut, ya, dengan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berzikir, ya Allah, saya sangat takut dengan siksaanmu ya Allah. Ya, saya takut dengan siksaanmu ya Allah. Saya takut tidak bisa dekat denganmu ya Allah. Saya takut dengan tidak bisa mendapatkan rahmatmu ya Allah. Seperti itu. Hendaknya dilakukan tanpa dikeraskan. Ketika zikir artinya adab-adabnya ya. Adapun ada zikir yang dikeraskan, ada yang dipelankan ya. Itu silahkan. Ya, itu ada sanadnya kepada Rasulullah. Ya, mau keras, mau ada yang dikeraskan, ada yang khufkan, ya dengan pelan juga apa-apa. Ya silahkan. Tapi yang lebih bagus yaitu adalah dengan cara kita berzikir dengan halus, ya, dengan penuh roja. Artinya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya diucapkan dengan lisan bukan dengan hati saja. Jadi sinkron ketika kita berzikir, hati dengan lisan kita itu sinkron. Ya, karena lidah kita agar terbiasa kita mengingat Allah. Hati kita terbiasa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebutkan la ilaha illallah, maka hati pun menyebutnya. Subhanallah walhamdulillah, maka lisan mengucap, hati juga mengucap, seperti itu ya. Hendaknya dilakukan pagi dan petang. Bagaimanapun di pagi dan petang itu adalah waktu yang sangat jernih, ya. Ya, sangat jernih sekali ketika pagi. Kita awali dengan biasa kan, kita pagi itu dengan duha, baca Al-Quran. Tapi itu harus dibiasakan setiap hari loh. Karena itu adalah sama dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Petang, ya, karena bagaimanapun di waktu petang itu adalah akhir dari kehidupan hari itu. Maka dengan akhir dari kehidupan kita itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan lalai berzikir, ya. Adapun larangan lalai berzikir dan sebagainya, contoh la ilaha illallah di WC, seperti itu jangan ya. Lagi BAB, contohnya kita berzikir dengan lisan ini ya, la ilaha, tapi boleh ketika kita di tempat ibadah kalau dengan hati bisa ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itulah ya intinya, namanya doa kita itu zikir itu mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan kepada Allah, dan juga berdoa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah materi yang Ustaz terangkan sekarang tentang fikih ya, tentang cara berzikir dan berdoa. Adapun nanti materi yang selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana sih baca-bacaan ketika sholat, zikir yang tepat ketika sudah sholat dan sebagainya. Terima kasih. Selamat menghafal, selamat mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.